Putin tantang negara barat berperang, biarkan mereka mencoba. Presiden Rusia Vladimir Putin dan peluncur roket Ganda Grad milik Rusia. Pemimpin Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mencoba dan menghadapi tentaranya. Mereka ingin mengalahkan kita di medan perang. Biarkan mereka mencoba, kata Putin saat dia menuduh AS melakukan puluhan tahun agresi ekstrim. Putin juga telah bersumpah untuk mengalahkan negara barat di medan perang dan menyarankan dia bisa meningkatkan eskalasi perang di Ukraina. Dia mengumumkan pada pertemuan televisi dengan anggota parlemen sore ini. Hari ini kami mendengar bahwa mereka ingin mengalahkan kami di medan perang. Ya, apa yang bisa saya katakan, biarkan mereka mencoba. Putin menambahkan, Barat kolektif yang dipimpin oleh AS telah sangat agresif terhadap Rusia selama beberapa dekade. Dia berpendapat bahwa Rusia belum memulai sesuatu yang serius di Ukraina. Pemimpin Kremlin ini menambahkan dengan kata-kata tidak menyenangkan, kami belum benar-benar memulai apapun. Kami telah mendengar berkali-kali bahwa Barat ingin melawan kami sampai Ukraina terakhir. Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tetapi tampaknya semuanya mengarah ke sana. Barat merosot menjadi totalitarianisme. Ia telah gagal dalam upaya barunya untuk menahan Rusia. Kita sekarang berada di awal transisi ke dunia multikutub. Komentar menantang itu muncul saat pasukan Ukraina mengibarkan bendera di atas Pulau Ulam. Untuk pertama kalinya sejak mereka merebut kembali Kepulauan Laut Hitam di Tengah. Kepala penjaga Arut Papoyan menyatakan, Pulau Ulam selalu menjadi milik Ukraina dan akan selalu begitu. Dan tidak ada pendudukan sementara yang akan mengubah itu. Segera semua Ukraina akan dibebaskan. Kita akan menang bersama. Rusia meninggalkan pos terdepan dalam isyarat niat baik hanya beberapa hari setelah angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan serangan roket yang melumpuhkan. Pasukan Putin yang tersisa di pulau itu melarikan diri di tengah malam dengan dua speedboat dengan pulau berbatu dibiarkan tertutup api menyusul serangan roket baru terhadap posisi Rusia yang tersisa, kata militer Ukraina. Rusia melakukan upaya yang gagal untuk menghancurkan sisa peralatan mereka yang ditinggalkan di pulau itu agar tidak jatuh ke tangan Ukraina dan berbalik melawan pemilik aslinya. Retreat itu merupakan pukulan strategis yang memalukan bagi Putin dalam perang yang membuatnya kehilangan puluhan ribu tentara dan sejumlah besar peralatan militer. Anggota parlemen Lapdog juga mendesak Putin untuk mengambil kembali Alaska dari Amerika Serikat dalam komentar baru yang berani. Vyacheslav Volodin, juru bicara negara bagian Duma dan politisi paling senior Rusia, membuat saran yang mencengangkan selama sesi parlemen pada hari Rabu. Volodin mengatakan bahwa Amerika harus ingat sebelum mulai menghabiskan uang Rusia yang disita, dan bahwa kita juga memiliki sesuatu untuk dikembalikan, mengatakan kepada anggota parlemen untuk mengawasi Alaska. Tsar Alexander II menjual wilayah itu kepada Presiden AS Andrew Johnson pada tahun 1867 seharga 7,2 juta dolar AS hingga 144 juta dolar AS dalam uang hari ini, dan wilayah itu menjadi negara bagian pada tahun 1959. Kesusilaan bukanlah kelemahan, kata Volodin kepada majelis rendah parlemen pada hari Rabu. Kami selalu memiliki sesuatu untuk dijawab, biarkan Amerika selalu ingat ada bagian dari wilayahnya, Alaska. Presiden Vladimir Putin pada Kamis 7 Juli 2022 menantang negara-negara barat untuk mencoba dan mengalahkan Rusia di medan perang. Putin juga mengatakan intervensi Moskow di Ukraina menandai pergeseran ke dunia multikutub. Berbicara di depan parlemen Rusia, Putin secara terang-terangan menentang liberalisme totaliter yang disebut sedang diekspor oleh negara-negara barat ke seluruh dunia. Walau begitu, Putin tak menyebutkan negara-negara yang dimaksud secara implisit. Putin juga memperingatkan Ukraina dan sekutu baratnya bahwa Moskow belum memulai kampanye militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Semua orang harus tahu bahwa kita belum memulai dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mengadakan negosiasi damai, tetapi mereka harus tahu bahwa akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami, tambahnya dilansir Al Jazeera. Putin mengatakan sebagian besar negara tidak ingin mengikuti ideologi negara-negara barat dalam bentuk liberalisme totaliter. Selain itu, Putin juga menyindir negara barat karena menerapkan standar ganda. Negara-negara barat memang kerap dituduh bertindak standar ganda, khususnya terkait konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai. Orang-orang di sebagian besar negara tidak menginginkan kehidupan dan masa depan seperti itu damai. Mereka hanya lelah berlutut mempermalukan diri mereka sendiri di depan orang-orang yang menganggap diri mereka luar biasa, ujar Putin. Barat merosot menjadi totalitarianisme. Ia telah gagal dalam upaya barunya untuk menahan Rusia.
Kita sekarang berada di awal transisi ke dunia multikutub. Komentar menantang itu muncul saat pasukan Ukraina mengibarkan bendera di atas Pulau Ular. Untuk pertama kalinya sejak mereka merebut kembali Kepulauan Laut Hitam itu. Kepala penjaga Arut Papoyan mengatakan, Pulau Ular selalu menjadi milik Ukraina dan akan selalu begitu. Dan tidak ada pendudukan sementara yang akan mengubah itu. Segera semua Ukraina akan dibebaskan. Kita akan menang bersama. Rusia meninggalkan pos terdepan dalam isyarat niat baik hanya beberapa hari setelah angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan serangan roket yang melumpuhkan. Pasukan Putin yang tersisa di pulau itu melarikan diri di tengah malam dengan 2 speedboat dengan pulau berbatu dibiarkan tertutup api menyusul serangan roket baru terhadap posisi Rusia yang tersisa, kata militer Ukraina. Rusia melakukan upaya yang gagal untuk menghancurkan sisa peralatan mereka yang ditinggalkan di pulau itu agar tidak jatuh ke tangan Ukraina dan berbalik melawan pemilik aslinya. Retreat itu merupakan pukulan strategis yang memalukan bagi Putin dalam perang yang membuatnya kehilangan puluhan ribu tentara dan sejumlah besar peralatan militer. Anggota parlemen Lapdog juga mendesak Putin untuk mengambil kembali Alaska dari Amerika Serikat dalam komentar baru yang berani. Vyacheslav Volodin, juru bicara negara bagian Duma dan politisi paling senior Rusia, membuat saran yang mencengangkan selama sesi parlemen pada hari Rabu. Volodin mengatakan bahwa Amerika harus ingat sebelum mulai menghabiskan uang Rusia yang disita dan bahwa kita juga memiliki sesuatu untuk dikembalikan, mengatakan kepada anggota parlemen untuk mengawasi Alaska. Tsar Alexander II menjual wilayah itu kepada Presiden AS Andrew Johnson pada tahun 1867 seharga 7,2 juta dolar AS hingga 144 juta dolar AS dalam uang hari ini, dan wilayah itu menjadi negara bagian pada tahun 1959. Kesusilaan bukanlah kelemahan, kata Volodin kepada majelis rendah parlemen pada hari Rabu. Kami selalu memiliki sesuatu untuk dijawab. Biarkan Amerika selalu ingat ada bagian dari wilayahnya, Alaska. Presiden Vladimir Putin pada Kamis 7 Juli 2022 menantang negara-negara barat untuk mencoba dan mengalahkan Rusia di medan perang. Putin juga mengatakan intervensi Moskow di Ukraina menandai pergeseran ke dunia multikutub. Berbicara di depan parlemen Rusia, Putin secara terang-terangan menentang liberalisme totaliter yang disebut sedang diekspor oleh negara-negara barat ke seluruh dunia. Walau begitu, Putin tak menyebutkan negara-negara yang dimaksud secara implisit. Putin juga memperingatkan Ukraina dan sekutu baratnya bahwa Moskow belum memulai kampanye militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Semua orang harus tahu bahwa kita belum memulai dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mengadakan negosiasi damai, tetapi mereka harus tahu bahwa akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami, tambahnya dilansir Al Jazeera. Putin mengatakan sebagian besar negara tidak ingin mengikuti ideologi negara-negara barat dalam bentuk liberalisme totaliter. Selain itu, Putin juga menyindir negara barat karena menerapkan standar ganda.